Pak Edi melihat begitu ya rencana pemerintah terkait THE ekspor yang diperpanjang hingga 1 tahun, bahkan isunya juga bahkan secara persentase mencapai 100% yang mana di termin 1 tahun atau 12 bulan ini. Kalau dari kacamata Gapki, bagaimana pendapat Anda? Ya, baik. Jadi perlu kami sampaikan dulu, memang ini belum ada aturannya, tapi apabila nanti memang diputuskan demikian, kami pelaku usaha pasti akan patuh. Hanya saja nanti kami pasti akan minta kepada pemerintah agar kalau memang nanti dilihat bahwa ternyata memberatkan bahkan berakibat multiplier effect, nah itu mohon kiranya dapat dievaluasi berkala, misalnya setiap 3 bulan. Tetapi demikian, yang sekarang berjalan itu kan 3 bulan 30%. Nah ini sudah berjalan, sudah dari tahun lalu. Nah kemudian kalau memang akan ditingkatkan kembali menjadi 1 tahun, pasti akan terjadi kenaikan untuk biaya modal usaha. Karena ini kan yang dana masuk untuk penjualan itu kan tidak murni terus disimpan demikian, tapi kan memang diputar untuk modal usaha untuk kembali berputar, kemudian ekspor kembali. Nah seperti itu. Jadi kenapa kok naik? Sudah pasti karena pasti 1 tahun kan kita untuk modal usaha apabila ditahan itu kan harus melakukan pinjaman ke bank. Nah ke bank itu kan bukan berarti misalnya tadi diberikan insentif bunga 3,8% atau 4% misalnya demikian. Nah tetapi kan pasti ada selisih bunga apabila kita pinjam, bunga pinjaman. Kalau di Indonesia tuh sekarang untuk US dollar itu selisih kalau kita back to back dengan deposito kira-kira 1,5% biayanya. Jadi artinya bahwa di sini akan ada peningkatan, apalagi di sini akan lebih panjang sekitar 1 tahun. Jadi seperti itu, pasti modal kerja kita akan semakin besar. Nah kemudian yang perlu nanti juga harus dievaluasi juga adalah para eksportir, semuanya tidak bukan perusahaan besar, yang artinya bahwa dengan modal yang kuat. Bahkan kalau untuk di sawit kan ada trader-trader yang memang mereka ekspor dalam nilai yang tidak terlalu besar atau volume yang tidak terlalu besar untuk negara-negara tertentu. Nah pasti mereka juga butuh modal usaha itu. Nah itu makanya kenapa kalau memang sudah diputuskan nanti ya kita akan patuh, tetapi mohon kiranya secara berkala dapat dievaluasi. Gitu. Oke, kami tegaskan kembali, apakah Gapki juga menilai bahwa memang rencana ini harus dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, Pak Edi? Kalau memang ini bisa artinya tidak berubah, itu lebih baik buat kami. Tapi kalau memang pemerintah membutuhkan untuk lebih bagus lagi, misalnya devisanya ditahan, itu silahkan. Kita tidak menentang itu. Tetapi ya tadi kami hanya minta supaya ada evaluasi berkala saja, supaya nanti kelihatan kalau memang ternyata ini dengan ditahan begini banyak beberapa eksportir tidak bisa jalan misalnya begitu. Nah itu aja sebenarnya. Kita sih patuh tetap. Gitu. Oke, dari aturan yang ada saat ini begitu ya, 30% dengan termin 3 bulan. Apakah juga Anda lihat selama pelaksanaannya perlu dievaluasi? Kalau dengan 3 bulan 30% selama ini berjalan dengan baik, artinya tidak ada masalah. Walaupun dengan sebelumnya tidak ditahan, pasti modal kerja lebih rendah kan. Sekarang menjadi lebih tinggi. Tetapi dengan 3 bulan mereka tetap jalan, tidak ada masalah. Jadi artinya kan selama ini kan kita tidak pernah ngeluh, tetap berjalan dengan baik. Yang 3 bulan 30% gitu. Oke, dengan penerapan DHE 100%, akankah Anda lihat ini juga akan menemui masalah, khususnya di anggota Gapki begitu ya, terkait aktivitas impor dan juga ekspor di CPO? Kalau ini kan hanya dana ekspor kan, jadi artinya kalau saya melihat ada kemungkinan beberapa anggota akan masalah kalau yang ekspor nanti. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kan ada juga perusahaan-perusahaan yang melayani untuk volume kecil begitu ya, artinya ke negara-negara tertentu. Nah seperti itu. Nah ini nanti pasti mereka butuh modal kerja. Nah kalau setahun kemudian tadi 100 bahkan 100%, itu kan pasti modal kerja akan lebih tinggi. Nah ini yang makanya tadi perlu dievaluasi seperti apa. Jangan sampai, karena ini kan juga membuka lapangan kerja juga gitu. Oke, ada juga begitu ya, kami melihat dari lapangan terkait perpanjangan kewajiban parkir DHE dalam negeri
seharusnya begitu ya diberlakukan bagi eksportir komoditas dibandingkan manufaktur yang umumnya butuh falas lebih cepat untuk mendapatkan bahan baku. Apakah Anda sepakat dengan demikian? Sebenarnya tidak juga. Ini contoh. Ya. Contoh kita ini misalnya perusahaan perkebunan di daerah dia punya pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit ini tidak hanya mengolah untuk buah atau TBS-nya si perusahaan saja. Ya. Mereka kan harus menampung, membeli TBS atau buah-buah dari petani. Petani kan tidak bisa kita bayar misalnya sebulan sekali kan tidak seperti itu. Itu kan kita bayar bisa bahkan nggak sampai seminggu udah kita bayar kan gitu. Nah ini kan butuh perputaran modal kerja untuk membeli TBS tersebut. Kemudian untuk membayar transport yang kita juga tidak semua transport itu untuk transport CPO atau transport TBS kan ada juga dikontrakan kepada perusahaan-perusahaan atau yang kecil-kecil atau koperasi di sekitar situ supaya mereka ekonominya berputar kan. Jadi kita tidak semua di ini tapi di outsourcing kita supaya kegiatan perputaran ekonomi juga berputar di daerah dengan itu. Contoh pengangkutan CPO. Pengangkut CPO dari pabrik ke pelabuhan itu tidak semua mobil perusahaan, itu bahkan lebih banyak mobil dari CV-CV sekitar perusahaan tersebut. Jadi itulah kan butuh untuk kita, tidak mungkin kita tidak membayar mereka, kan itu kan butuh. Contoh yang modal kerja yang sederhana kan seperti itu. Nah itulah. Ya. Oke.